Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kita jumpa lagi dengan pelajaran matematika. Sekarang kita lanjutkan ke kegiatan 1.4 yaitu membandingkan bilangan pecahan. Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari kita kadang-kala tidak cukup hanya dengan mengenal bilangan bulat saja, tapi kita harus berjumpa dengan yang namanya bilangan pecahan. Seperti kita lihat pada masalah berikut, ini sebuah kue yang dipotong menjadi 4 bagian. Sehingga satu potong kue ini kita bisa menyebutnya dengan bilangan 1/4. Itulah contoh dari bilangan pecahan. Berikutnya, potongan kain berikut ini adalah sebuah kain yang dipotong menjadi 3 bagian. Sehingga satu potong kain ini kita menyebutnya dengan bilangan 1/3. Selanjutnya kita pelajari tentang pecahan yang ekuivalen, yaitu pecahan-pecahan yang relatif senilai. Senilai itu adalah nilainya sama. Sekarang contohnya. Kita lihat di bawah ini adalah sebuah persegi panjang yang kita potong menjadi 2 bagian. Sehingga satu bagian yang berwarna kuning ini adalah senilai dengan setengah. Kemudian persegi panjang yang kedua ini kita potong menjadi 4 bagian. Sehingga 2 bagian yang berwarna kuning ini kita bisa menyebutnya dengan bilangan 2/4. Dan persegi panjang yang ketiga kita potong menjadi 6 bagian, sehingga bagian yang berwarna kuning ini ada 3 potong ini kita menyebutnya dengan bilangan 3/6. Nah, kita lihat di sini antara bilangan setengah, 2/4 dan 3/6 ini adalah besarnya sama. Sehingga bilangan pecahan ini disebut dengan pecahan yang senilai. Sekarang kita lanjut, contoh yang kedua. Tentukan 3 pecahan yang senilai dengan 2/3. Nah, sekarang kita lihat. Sebuah bilangan pecahan ini kalau kita kalikan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama, ini tidak akan merubah nilai pecahan tersebut. Nah, untuk itu, untuk mencari 3 pecahan yang senilai ini adalah dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Untuk pecahan yang pertama, sebagai contoh, pembilang dan penyebut kita kalikan dengan 2, sehingga 2 dikali 2 sama dengan 4, dan 3 dikalikan 2 sama dengan 6. Sehingga diperoleh angka 4/6. Kemudian untuk mencari bilangan yang kedua, pembilang dan penyebut kita kalikan 3. Sehingga 2 kali 3 sama dengan 6, 3 kali 3 sama dengan 9. Diperoleh bilangan pecahan 6/9. Kemudian untuk mencari bilangan pecahan yang ketiga, kita kalikan dengan 4. Sehingga 2 kali 4 sama dengan 8 dan 3 kali 4 sama dengan 12. Diperoleh bilangan pecahan 8/12. Nah, sehingga kita peroleh 3 bilangan pecahan yaitu 4/6, 6/9, dan 8/12. Ini kita sebut senilai dengan 2/3. Kita lanjut membandingkan bilangan pecahan. Contohnya, tentukan bilangan yang lebih besar antara 3/4 dan 2/3. Ini manakah yang lebih besar? Nah, untuk melihat bilangan mana yang lebih besar dari bilangan pecahan ini adalah kita lihat penyebutnya. Di sini penyebutnya 4 dan penyebutnya yang satunya adalah 3. Kalau penyebutnya berbeda, belum bisa kita lihat mana yang lebih besar. Untuk itu kita samakan dulu dengan cara menyamakan penyebut, yaitu dengan menentukan KPK dari 2 bilangan tersebut. KPK dari 4 dan 3 adalah 12, sehingga penyebutnya kita jadikan sama, yaitu 12. Nah, 4 untuk menjadi 12 harus kita kalikan dengan 3. Sehingga pembilangnya juga kita kalikan dengan 3. 3 kali 3, 9. 4 kali 3, 12. Diperoleh 9/12. Kemudian 2/3. Ini di sini penyebut 3 untuk menjadi 4.
untuk menjadi 12 itu harus kita kalikan dengan 4. Sehingga pembilangnya juga kita kalikan dengan 4. 2 kali 4 sama dengan 8. Dan 3 kali 4 sama dengan 12. Sehingga kita peroleh bilangan pecahan 9/12 dan 8/12. Nah, kalau penyebutnya sudah sama seperti ini, bisa kita lihat mana yang lebih besar, yaitu tinggal kita lihat pembilangnya. Berarti 9 dan 8 berarti lebih besar dari 9. Sehingga 9/12 lebih besar dari 8/12. Dengan kata lain disimpulkan 3/4 lebih besar dari 2/3. Berikutnya cara mengurutkan bilangan pecahan. Contoh, urutkan bilangan pecahan berikut dari urutan yang terkecil. Dari bilangan setengah 11/16, 3/32, dan 6/8. Ini kita urutkan dari yang terkecil. Nah, untuk mengurutkannya harus kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Untuk menyamakan penyebut, kita cari dengan menentukan KPK dari 4 bilangan penyebut tadi. KPK dari 2, 16, 32, dan 8. Ini adalah 32, sehingga penyebutnya kita jadikan 32 semua. Dimulai dari bilangan setengah, ini 2 penyebut. Untuk menjadi 32, ini harus kita kalikan dengan 16, sehingga 2 kali 16 sama dengan 32, dan pembilangnya juga kita kalikan 16 sama dengan 16, sehingga diperoleh 16/32. Kemudian bilangan yang satunya 11/16, penyebutnya kita jadikan 32 juga. 16 untuk menjadi 32 harus kita kalikan dengan 2. Sehingga pembilangnya juga kita kalikan dengan 2. 11 kali 2, 22. 16 kali 2, 32. Kita peroleh bilangan 22/32. Kemudian bilangan yang ketiga 3/32. Penyebutnya sudah 32 sehingga tidak perlu kita kalikan. Dan bilangan yang terakhir 6/8. Penyebutnya kita jadikan 32 sehingga harus kita kalikan dengan 4. 8 kali 4 sama dengan 32 dan 6 kali 4 sama dengan 24, sehingga diperoleh bilangan 24/32. Dari hitungan tadi kita lihat bahwa setengah itu sama dengan 16/32, 11/16 itu sama dengan 22/32, bilangan yang ketiga 3/32, dan bilangan yang keempat 6/8 sama dengan 24/32. Nah, kalau penyebutnya sudah sama seperti ini, sudah bisa kita lihat mana urutan dari yang terkecil, yaitu 3/32, kemudian 1/2, 11/16, dan yang paling besar adalah 6/8. Demikian cara mengurutkan bilangan pecahan. Nah, anak-anak, itu tadi kegiatan belajar 1.4 membandingkan bilangan pecahan. Silakan kalian pahami betul-betul pembelajaran kegiatan 1.4 ini, dan selanjutnya kalian bisa mengerjakan latihan lembar kerja 1.4. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.